dalam siklus haid juga, haid itu ini bahas dikit mungkin ya. Ini sebenarnya nggak menyambung ke PCOS ya. Dalam haid itu nyeri itu wajar. Jadi nyeri itu kenapa? Itu karena dari proses ilmiahnya sendiri. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Hai guys, balik lagi bareng aku, Reisha di part 2 dari episode spesial kita, Kartini Inspiratif, mengenal lebih dalam apa itu PCOS. Nah, kita udah masuk ke sesi mitos atau fakta nih. Kita udah nyiapin nih dokter 5 mitos atau fakta untuk mengenal lebih dalam apa itu PCOS. Jadi langsung aja ya dokter ya. Oke, yang pertama itu mitos atau fakta, PCOS ini bikin mandul. Itu tadi sesuai yang seperti udah saya jelasin tadi ya, seperti yang udah diomongin tadi. Mungkin, ini juga mindset ini harus kita ganti ya. Sekarang itu kita nggak bisa bilang mandul. Mandul itu kata-kata yang terlalu kejam sebenarnya. Mungkin sulit memiliki keturunan. Karena apa? Kalau mandul tuh kesannya kayaknya nggak bisa hamil sama sekali. Judging banget ya. Kalau misalnya sulit itu berarti kan ada suatu masalah yang kita bisa tanganin sebenarnya. Sehingga nanti kalau diatasi pasti bisa hamil. Nah, kalau PCOS memang salah satu isu yang dia sebabkan adalah memang kita bilangnya subfertilitas ya, atau menjadi sulit memiliki keturunan atau sulit hamil. Jadi kalau dibilang mandul sebenarnya itunya mitos. Faktanya memang salah satu isu pada infertilitas. Oke, jadi Fitizen bukan mandul ya, jadi lebih ke sulit hamil, tapi kalau misalkan diatasi bisa menjadi lebih baik gitu. Betul. Nah dokter, nih yang kedua, mitos atau fakta orang yang berjerawat itu sudah pasti kena PCOS. Oh, itu mitos banget. Karena apa? Karena jerawat itu kan penyebabnya adanya infeksi pada kelenjar minyak di kulit, dan penyebabnya itu bukan hanya karena PCOS. Ada beberapa orang mungkin memang hormon androgennya tinggi. Begitu dia androgen tinggi kan minyaknya berlebihan. Mungkin orangnya juga malas cuci muka. Nah, jadinya tersumbat kelenjarnya, jadilah jerawat. Gitu. Belum tentu. Jadi itu mitos. Ya, karena nggak semua orang berjerawat itu pasti PCOS. Nah, makanya tadi yang dibilang dokter jangan terlalu sering mengawang-awang gitu ya. Kita harus menyingkirkan beberapa hal-hal yang emang negatif gitu. Jadi memang perlu jangan labeling diri sendiri gitu. Nah, oke dokter, mitos atau fakta nih, pil KB bisa menyembuhkan PCOS? Itu fakta. Jadi tadi setelah jika memang dari tata laksana untuk modifikasi gaya hidup belum cukup, itu bisa kita untuk mengatur haidnya itu dengan menggunakan pil KB kombinasi. Untuk pil KB kombinasi ini tujuannya ya adalah menyeimbangkan hormon yang harusnya ada dalam satu siklus haid yang normal itu, supaya terjadi haid yang teratur gitu. Oke, berarti fakta ya dokter ya. Nah, Fitizen, kalian nih mungkin yang mengalami haid yang tidak teratur gitu ya dokter ya, mungkin bisa juga untuk mencoba pil KB ini. Betul. Nah dokter nih, ini kayaknya sangat menyinggung ya. Mitos atau fakta nih, seblak dan junk food lainnya bisa menyebabkan PCOS? Kalau sebenarnya gini, kalau seblak mungkin karena makanan zaman sekarang ya. Dari dulu kan sebenarnya makanan junk food itu udah ada ya. Jadi intinya apa tadi? Makanan yang memang menimbulkan inflamasi dengan kalori tinggi, dengan kandungan gula yang tinggi, pasti membantu dalam prosesnya juga.
Tapi nggak bisa kita bilang gara-gara makan seblak orang PCOS langsung, nggak. Kan Kita harus melihat gejala lain juga gitu ya. iya, betul. Tapi mungkin kalau bagi perempuan yang sudah PCOS nih, atau sudah didiagnosa lah bilangnya, atau simpelnya deh, kadang-kadang perempuan mungkin sudah mengalami gangguan haid, masih malu nih mau berobat. Tapi dia nyadar, oh saya suka makan junk food nih. Ya ada baiknya. Dihindari, Mungkin dikurangi. dihindari junk foodnya. Terus bertobatlah, mulailah gaya hidup baik. Berarti sebenarnya ini adalah mitos ya dokter ya. Cuma lebih baik dihindari gitu ya. Mm-mm. Oke. Ada baiknya, nggak salahnya kan maksudnya. Iya. Mungkin yang tadinya tiap hari, ya sebulan sekali aja, gitu. Oke, berarti jawabannya mitos nih tentang ini. Oke, sebenarnya mitos ya teman-teman, Vitizen, tapi sebaiknya dihindari kalau misalkan kalian mau hidup lebih sehat gitu ya. Betul. Ya, apalagi kalau misalkan kalian udah ngalamin menstruasi yang Iya. telat-telat tadi ya dokter, lebih baik dihindari itu makan makanan junk food, seblak. Iya, betul. Pokoknya hal-hal yang seperti itulah ya. Mm. Oke, yang terakhir nih dokter, Ah. mitos atau fakta PCOS itu adalah turunan. Bisa dibilang fakta ya. Jadi tadi bukan turunan. Karena kalau keturunan itu bilangnya kita penyakitnya herediter. Seperti penyakit talasemia. Nah, itu ada gen yang membawa jelas. Jadi dari orang tua yang punya talasemia misalnya, anaknya pasti bisa talasemia. Nah, kalau PCOS ini kita bilangnya kecenderungan. Jadi ada gen yang memang diturunkan, terus dengan sifat gennya ini dia lebih cenderung mudah terkena PCOS. Tapi bukan berarti dia pasti PCOS gitu. Lebih mudah terkena Lebih karena mudah. gen ya. Nah, memang ada beberapa penyakit nggak PCOS saja, seperti diabetes. Nah, itu kan kecenderungan untuk dari keturunan sebelumnya yang mungkin dari orang tua atau kakek neneknya yang punya penyakit yang sama. Nah, di bawah-bawahnya itu bisa lebih mudah kalau tercetus dengan faktor lainnya. Gitu. Oke Vitizen, nah itu dia nih Vitizen penjelasan dari Dokter Reza yang sangat mengedukasi banget Iya. tentang mitos atau fakta. Yang mungkin kalian jangan langsung percaya ya sama Nah. omongan-omongan di berbagai sosmed nih ya, perlu ditelaah lagi. Nah Betul, dokter, sebelum kita tutup nih, kita mau mungkin ada yang tanya di live ya, termasuk tadi ya kan? Oh iya, boleh. Jadi mau ada yang tanya nih guys, yang mau tanya boleh banget langsung aja kalian tulis. Oke nih, tadi ada yang nanya dokter, kita langsung aja ya dokter ya. Iya, Bu. Mana tadi ya? Oke dokter, kok hilang dulu. Dokter, izin tanya, kalau buah itu dibuat jus sebenarnya boleh atau enggak? Jadi kalau di anjurannya itu sebenarnya kita bilangnya whole food. Whole food di sini berarti kan satu buah, kan buah itu kan ada kulit, ada daging tuh. Nah, jadi kalau bisa ya kulit dan dagingnya itu, kecuali beberapa yang misalnya makan durian nggak mungkin kan makan kulitnya. Nah, jadi makan satu buah itu di jus itu berarti kan dalam catatan di blender aja dong. Iya. Kadang orang suka lupa. Kasih gula, Nah. kasih susu. Iya. Buahnya cuma berapa, gulanya sama susunya banyak. Nah, itu sebenarnya jadi bilangnya apa ya? Kalau sekarang ngomongnya apa? Smoothies. Iya. Sama aja, smoothies juga ada campuran kan. Benar-benar. Jadi jus itu boleh aja, dalam arti ya berarti buahnya satu buah itu, tapi ya jangan tambah pemanis apapun. Gitu. Jadi lebih sehat. Vitizen lebih sehat itu nggak usah pakai gula tambahan. Betul. Jadi manisnya dari manis buah-buahannya aja. Iya. Oke. Ada lagi nih dokter yang tanya. Sebentar kita scroll dulu. Tadi kan bahas makanan ya dok. Nah, ini udah nih. Tadi tentang seblak nih, kita bahas seblak. Yang ditanyakan adalah seblak itu sebenarnya bahaya nggak sih untuk rahim? Dan apakah menyebabkan PCOS? Tadi kan yang itu udah nih menyebabkan PCOS itu udah. Nah, mungkin yang apakah bahaya untuk rahim seblak? Nah, jadi
Kalau seblak itu kan tadi salah satu dari junk food ya. Mungkin kita bilangnya jangan hanya rahim. Sebenarnya junk food itu tidak baik untuk satu badan kita. Dari PCOS itu sendiri kan penyebabnya nggak langsung nih ada PCOS gitu. Sebelum-sebelumnya ada kan tadi apakah karena gangguan metabolisme, gangguan hormon, Turunan. turunan. Nah, gangguan metabolisme atau hormon itu kan disebabkan oleh salah satunya juga tadi junk food. Berarti kita sebaiknya memang menghindari atau membatasi junk food ya untuk kesehatan kita sendiri gitu, kesehatan satu tubuh, Bukan hanya rahim bukan saja. hanya rahim saja. Iya. Jadi teman-teman kalau mau menjaga kesehatan tubuh itu semua tubuh ya, jangan Betul. cuma salah satu aja. Oke gitu ya Fitizen, yang tadi tanya seblak boleh banget nih dicerna. Iya. Dan oke, ada lagi nih pertanyaan dokter di question box nih. Bentar. Oke. Oke. Ada satu lagi kali ya pertanyaannya. Ada yang tanya, akhir-akhir ini aku kalau datang bulan suka telat, terus sakit banget dan waktunya juga lama karena haidnya sedikit-sedikit. Nah, jadi dalam siklus haid juga haid itu ini bahas dikit mungkin ya. Ini sebenarnya nggak menyambung ke PCOS ya. Dalam haid itu nyeri itu wajar. Jadi nyeri itu kenapa? Itu karena dari proses ilmiahnya sendiri. Terus dalam proses haid itu kan terjadi pengeluaran dinding rahim menjadi darah dengan rahim juga berkontraksi. Nah, kontraksi rahim ini yang menimbulkan nyeri haid. Tapi nyeri haid ini hanya dalam kadar yang biasa aja gitu. Kalau misalnya nyerinya ini sampai mengganggu aktivitas atau fungsi keseharian seorang perempuan dia sebagai manusia ya, maksudnya untuk melakukan sesuatu itu berarti ada sesuatu dan itu memang harus diperiksakan. Oke, Gitu. jadi intinya kalau misalkan emang rasa sakitnya ini terlalu berlebih, berarti itu perlu diperiksa. Betul. Ya dokter ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya emang masih rasa sakitnya masih normal ya it's normal gitu ya. Iya. Ya udah itu adalah rasa sakit yang dirasakan saat menstruasi gitu. Dan menariknya dari pertanyaan ini bisa kita bilang faktanya, karena kebanyakan karena nyeri haid tidak mau memeriksakan. Nah, tidak mau memeriksakan ini yang sering menjadi delay-nya atau terlambatnya diagnosis endometriosis. Mungkin pernah dengar ya. Makanya ini tadi saya bilang sedikit melenceng dari PCOS ya. Temennya PCOS lah, endometriosis. Okay. Nah, endometriosis ini memang banyak terdelay atau terlambat diagnosis karena nyeri haid itu sering disepelekan. Gitu. Jadi memang ada baiknya kalau memang sudah mengalami nyeri haid, apalagi yang sampai mengganggu, yang sangat tidak bisa ditolerir sama pribadi atau individu masing-masing, sebaiknya diperiksakan saja. Oke. Gitu ya Fitizen, yang ada di rumah, yang ada di live nih, semuanya yang nonton. Kalau misalnya ngerasain nyeri haid yang terlalu berlebih, lebih baik langsung datang ke dokter aja biar diagnosanya tuh jelas gitu ya dokter ya. Betul. Oke Fitizen, ada yang lagi yang mau bertanya mungkin dari live? Dan dari TikTok ada nggak Kak? Dari TikTok nggak ada ya? Oke. Kita lihat ada lagi nggak nih dari live yang mau bertanya? Boleh banget teman-teman. Satu pertanyaan lagi. Kalau ada nggak nih guys? Tadi banyak yang mau tanya. Dokter Reza the best katanya. Oke, nggak ada lagi nih. Tulang besar maksudnya apa? Itu kayaknya ada yang mau nanya tapi baru tulis mau tanya. Mau tanya dong dokter, apakah prolaktinoma bisa menyebabkan PCOS? Prolaktinoma apa tuh dokter?
Mungkin bisa dijelaskan nih dokter. Ini teman saya nih nanya. Oh, Jadi ya, tapi boleh. boleh. Jadi prolaktinoma itu apa? Prolaktinoma itu kan di kepala kita tadi yang saya bilang ya. Di otak kita itu ada pusat pengatur hormon. Nah, prolaktinoma itu berarti si sel pengatur hormon prolaktin dia menjadi membesar. Jadi tumor. Nah, prolaktin itu udah tahu belum kira-kira buat apa? Belum nih. Prolaktin itu fungsinya adalah kalau pada perempuan ya, dia supaya perempuan itu menghasilkan air susu. Nah, kalau pasti pernah lihat kan kalau pada ibu-ibu yang menyusui atau memberikan ASI, apa yang terjadi? Rembes. Mereka nggak haid. Oh. Nah, jadi mereka nggak haid. Coba deh tanya deh, teman-teman mungkin ada kalau ada atau tantenya, ibunya yang baru melahirkan, mengeluarkan ASI, pasti nggak haid. Atau Oh, kalau baru- minimal ya baru paling ya. ngeflek-ngeflek aja. Hmm. Gitu. Nah, kalau terjadi prolaktinoma ini kan hormon prolaktinnya meningkat. Berarti nanti bisa tuh muncul gejala keluar air susu. Walaupun mungkin nggak habis melahirkan. Dan itu dari WHO, ya itu memang mereka menunjukkan salah satu grup penyebab terjadi gangguan haid. Tapi di grup yang berbeda dari PCOS. Gitu. Gangguan prolaktin. Oke, nih Gitu. lumayan banget nih, insightful banget ya teman-teman Iya. ya, yang tadinya belum tahu jadi tahu. Gimana ya Kakak Siti? Tahu kan Kakak Siti jadinya? Oke. Ada lagi nih dokter yang nanya, udah kali satu lagi ya teman-teman. Ini udah ada yang nanya tadi. Tadi kita udah bahas tentang haid sebulan 2 kali, guys. Jadi nanti kalian bisa tonton aja karena tadi kita udah bahas nih yang ini. Mungkin ada lagi nggak? Buat yang haid sebulan 2 kali itu nggak apa-apa, asal jarak waktunya 21 hari hari. sampai 35 hari gitu ya teman-teman. Iya. Dan kalau misalnya mau dengar lebih lanjut bisa nonton podcastnya nanti karena kita udah bahas tadi lengkap. Boleh langsung ditonton aja nanti. Udah kali ya, udah nggak ada yang tanya ya teman-teman ya. Iya ya, nggak ada lagi ya. Oke, Fitizen udah sampai di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita tutup mungkin boleh dong dokter kasih Oke. kata-kata motivasi nih kepada Fitizen yang ada di rumah. Oke, jadi Fitizen, pesan dari saya, di era kita dengan kemajuan teknologi ini, dengan segala kemudahannya, sering kita lupakan apa? Kita jadi makin malas melakukan aktivitas fisik. Ya kan? Dengan cara metode pembayaran yang lebih mudah, cara pesan makanan lebih mudah. Coba kalau kita tarik ke zaman dulu sebelum kita belum kenal smartphone deh. Kita mungkin kalau mau beli makanan harus jalan dulu sejauh berapa langkah. Terus atau kita kalau mau beli sesuatu harus ngambil duit dulu ke ATM. Nah, maksudnya ada usaha kan. Nah, di usaha itu kita sering lupa bahwa tubuh kita itu kan pasti melakukan aktivitas. Nah, dengan berkurang aktivitas fisik itu pasti tubuh kita akan menyimpan tadi kalori. Nah, makanya dengan kelebihan kalori ini tidak akan baik untuk badan kita. Jadi ada baiknya memang pola hidup kita tetap dijaga sehat, tetap jaga aktivitas fisik, jangan terlalu mager gitu ya. Terus apalagi udah mager nanti suka makannya makanan yang Kurang sehat. junk food, iya. fast food, kurang sehat. Jadi gaya hidup yang baik itu adalah sebenarnya investasi kita juga untuk masa depan gitu. Agar ke depannya tubuh kita tetap sehat terus. Agar saat tua kita masih sehat ya dokter. Betul. Masih bugar gitu. Iya, betul. Nggak ada salahnya kan aktivitas fisik, olahraga, sekedar jalan aja. Jalan 30 menit seminggu 3-5 kali udah cukup kok sebenarnya. Kalau memang misalnya sehari-hari kan pasti ada kerja ya, ada kesibukan lain-lain yang mungkin suka
membuat kita nggak sempet gitu. Padahal kita suka lupa ya, sehari itu berapa jam sebenarnya? 24 jam. Sangat 24 banyak jam, sebenarnya ya. Anggaplah kita tidur 8 jam, sisa 16 jam. Kerja 8 jam, masih sisa 8 jam kan? Masa nggak bisa 30 menit dong aktivitas fisik, bener nggak? Tuh. Nah itu dia, udah itu aja sih pesannya. Oke, pesannya jangan lupa Jangan kesehatan lupa nih, jangan lupa jaga jaga kesehatan diri. tubuh. Ya, Betul. Jangan lupa berolahraga ya Jangan guys, lupa modifikasi olahraga. kehidupan ya. sehari-hari. Iya betul. Nah itu dia ya Fitizen, ilmu dari Dokter Reza nih ya. Terima kasih banyak ya Ya, dokter ya. Semoga ya. bermanfaat nih untuk Fitizen yang ada di rumah ya kan. Ya. Terima kasih banyak dokter atas Ya, ilmunya dan sama-sama. waktunya. Seneng banget nih bisa ngobrol sama dokter. Banyak banget Ya. insight menarik nih yang aku baru tahu juga, dan mungkin teman-teman juga baru tahu di rumah ya kan. Ya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Dan terima kasih juga untuk Fitizen yang ada di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast kita sampai selesai. Spesial juga terima kasih untuk Madu Purbanaba yang udah nemenin kita hari ini biar tubuh tetap fit, hati pun tetap happy. Jangan lupa untuk terus ikutin podcast kita, Podfit, like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita untuk update info-info lainnya. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi awal lebih baik, lebih peduli lagi dan sadar akan kesehatan diri sendiri, terutama kesehatan reproduksi wanita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya, pastinya bakalan lebih seru lagi nih. Oke, see you Fitizen, bye-bye.